Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo sampe urip iki orang gawa Islam kang hakiki. Mikir lan pikir ojo sampe lali, ben bisa kumantung sampe mati. Ben iso kumantung sampai mati lah, aneh-aneh. Ben bisa kumantung sampai mati. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa diberi kesempatan belajar, nambah ilmu, belajar istiqomah, belajar membaca, belajar memahami. Semua itu tidak hanya butuh kecerdasan dan akal belaka, tapi juga butuh keyakinan, butuh iman, butuh hati. Dengan keimanan kita bisa menyentuh apa yang tidak dijangkau oleh akal. Yang kita butuhkan bagaimana iman kita, Islam kita, takwa kita ini menjadi kuat. Sebab iman takwa kita ini gampang terombang-ambing oleh urusan dunia. Di pondok ini dibentuk benteng. Jadi dibentuk benteng supaya iman takwa kita ini menjadi kuat. Ada zikir, ada sholat malam, dan macam-macam. Itulah salah satu proses. Nah, kita ini butuh menentukan kebijaksanaan. Harus berani menghadapi masalah, berani menghadapi kesulitan. Sebab kuncinya kemudahan itu harus berani menghadapi kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing podo iman, takwa sing temenan, ojo sampai mati temenan, kejaba dalam keadaan Islam. Ngaji pada hari ini masih membahas tentang keimanan dan ketakwaan. Pelajaran syair ini menuntun kita yang iman kepada Allah untuk terus beriman dan meningkatkannya kepada ketakwaan. Ojo sampai mati temenan kejebot dalam keadaan Islam. Semakin hari umur semakin tambah, nalikane mboten nyedhek teng pangeran nggih bakal celaka. Niki kula wonten Ciros Gedhi wekdal niku kula niki sowan dhateng kiai kula dhateng Malang, cerios pondoke maratomu piye? Wonten lare alit, nggih wonten lare dewasa, nggih wonten tiyang sepuh. Apik. Lek pondok arek cilik iku wis akeh di. Pondok arek dewasa iku wis apik. Lek pondok buka gewong sing kate mati, sing kate wis tuwek-tuwek kate mati, iku luwih apik. Luar biasa, langka. Jadi kita niki diwadahi kali Romo Yai, umur kita niki makin hari makin tambah. Kadoso tiyang kerja nek sampun akhir bulan iki sibuk kali laporan. Sibuk kali laporan. Mengke disetoraken dateng owner, dateng kepala, dateng ketua. Umur tambah suwe tambah kalong. Tambah suwe tambah kalong. Lah niki kita niki mempersiapkan diri lek sampun mati niki nggih pun sampai mati kejaba dalam keadaan Islam. Nalikane kita niki sampun teng akhir hayat, sampun kathah, sampun siap laporane, kita niki bakal digolongaken dhateng golongan ingkang husnul khotimah. Amin ya Allah. Tapi lek kita niki mboten mempersiapkan diri,
Nggih tambah umur niki nggih tambah kalem niki nggih kudu siap-siap. Ati kita niki diisi kelawan ketakwaan, kelawan istiqomah, salate ngajine. Niki dandani ati kita, dandani laku kita, ngebui amalan kita. Lek sampun kathah sangu kita niki kita selamat. Lek boten kathah nggih tanggung jawab kita dhateng akhirat sampun semerap dos pundi bentuke. Terus kita niki monggo sareng-sareng sampun sering dituturaken kali Romo Yai, monggo sareng-sareng ngajak datang keimanan ketakwaan, ngilingaken datang keimanan ketakwaan supaya kita niki dados tiyang ingkang selamat dunya lan akhirat. Segedi ingkang saged kula sampaiken, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udi. Bon. Beda, ya Mas. Masih. Masih itu. Dalam kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya Gali dari Blitar, Bapak Ibu sekalian, yang mana saya Dekat. ke Prigen ini dalam rangka ada tugas kantor yang mengharuskan saya untuk 1 bulan untuk tinggal di Prigen menika. Nah, alhamdulillah di sini saya saged kepanggih kalian rencang kula niki Gus Adit, yang mana di sini alhamdulillah saged ngaos dumateng Pondok Singaputih menika. Dan harapan saya di sore hari ini atau malam hari ini bukan jadi kesempatan yang terakhir kagem saya. Harapan saya semoga nanti ke depan bisa saged ngaos dumateng Singaputih, dan matur suwun sanget Romo Yai dan juga seluruh keluarga besar Singaputih, saya saged ditampi dipun Pondok Singaputih menika. Nggih, ngoten rumiyin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula kabeh ibadah sing temenan, ojo digawe tulinan, supaya oleh keuntungan, bisa ono ing akhirat selamat temenan. Bisa ono ing akhirat selamat aman. Benar. Yang pertama itu. Yang kedua selamat dan itu. Lihat di catatannya nggak bodoh ya. Menyimpulkan dan memahami ngaji sore hari ini, wonten istilah Jawa iku ana rega ana rupa, utawa ana rupa ya ana rega. Iman takwa niku nggih wonten kelas-kelase, otomatis ya ana regane dhewe-dhewe. Tambah larang imane otomatis tambah apik kualitasnya. Begitu juga namanya takwa. Semakin takwa itu berkualitas akan semakin mahal harganya di hadapan Allah. Apa tak ero awak dhewe iki imane utawa takwa iku wis apik? Insyaallah paham. Kalau kita itu sering zikir muhasabah, selalu angen-angen sak bendinane kelakuane awak dhewe iki ya apa tutuke tutuk ndi, insyaallah paham. Bu titik, bu akeh insyaallah paham. Sing paling susah iku nek iman takwa iku gak ono regane, iki sing paling susah. Didol gak payu. Tapi yang pun susah nek iman kali takwa gak payu, wong barang apik iki asale teko elek. Lah kita diparingi kesempatan kali Gusti Allah. Isih dikei waktu, isih dikei kekuatan, nggih isih enten wadahe. Lah ngaji obrolan tenggene istana niki salah setunggale wadah, salah setunggale kesempatan kangge kita sedaya supaya saged ningkatno takwae, ningkatno takwae
ningkatno imane ben regane larang. Niki mawon ingkang saged kula sampaikan wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He wong sing padha iman, takwa sing temenan, ojo sampai mati temenan, kejaba dalam keadaan Islam. Masih di syair yang kedua, obrolan pada hari ini masih membahas tentang iman dan takwa. Banyak sekali istilah-istilah yang kami temukan dari beberapa komentar-komentar pada obrolan hari ini. Ada yang iman dan takwa dianalogikan larang dan murah, ada yang tartil dan terusan. Inilah salah satu bentuk keberagaman. Inilah salah satu bentuk keberagaman atau keanekaragaman dalam pengamalan sebuah iman dan takwa. Nah, kalau iman dan takwa tadi boten sing takdir terus, itu proses menuju iman dan takwa. Maka dari itu, jika diibaratkan suatu individu ini adalah dalam ikhtiar upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, pasti ada yang kualitasnya bagus, ada yang setengah bagus atau tidak bagus, kan seperti itu. Lah, dari macam-macamnya frekuensi dalam pengamalan iman dan takwa dalam suatu ruang tertentu, itu tidak terlepas dari yang namanya perbedaan frekuensi ataupun perbedaan istiqomah atau kualitasnya tadi itu. Nah, hasil akhirnya berpotensi menjadi dua hal. Jika frekuensi itu identik sama antar individu satu dalam sebuah pesantren, dalam membangun atau mengembangkan sebuah pesantren, itu memiliki sebuah potensi yang sangat besar untuk ke arah konstruktif. Namun ketika terdapat perbedaan atau frekuensi, meskipun tujuannya sama baiknya, itu akan berpotensi destruktif meskipun energinya juga sama-sama kerasnya. Maka dari itu memang berat sekali menjadi seorang kiai itu seperti yang dikutip pemuka komentar sebelumnya. Tugasnya itu mematchingkan segala bentuk perbedaan frekuensi ini agar menjadi konstruktif. Itu saja menurut saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Romayai kang dalam ajeng-ajeng barokahipun bersyukur sekali pada Allah atas rahmat nikmatnya bersama istri dan keluarga dari istiqomah wonten obrolan minggu sore. Bismillahirrahmanirrahim. Mula kabeh ibadah sing temenan, ojo digawe tulinan, supaya oleh keuntungan besok ana ing akhirat selamat lan aman. Subhanallah, kehidupan kita itu selalu ada, yang pertama adalah choice, pilihan. Tapi kita harus ingat bahwa ada yang maha memilihkan. Kami bergabung di Pondok Pesantren Singa Putih ini, kami terpesona, kami bersangat syukur sekali karena
Pondok Pesantren Singa Putih dengan namanya saja itu menunjukkan distingsi. Ini sesuai dengan keadaan zaman. Karena zaman itu terus-menerus mengalami proses dinamika. Singa Putih ini mampu melihat visi ke depan yang jauh mendahului masanya. Oleh karena itu, dengan simbolnya Singa Putih adalah kerja keras, membersihkan hati, kemudian membagusi hati. Ini menjadi pilihan terbaik bagi kami, bagi putra kami, di mana alhamdulillah juga insyaallah sama-sama pilihan kita semua menjadi yang terbaik dan beroleh barokah min Allah, Allahumma amin. Yang kedua, selalu tentang bagaimana kita menginspirasi. Nyuwun sewu Romo Yai dalam komentarnya selalu tak tambahin strong inspiration. Hidup itu tentang bagaimana kita memberikan inspirasi. Inspirasi itu adalah kesatuan antara nyuwun sewu perbuatan, sikap, ucapan yang itu memberikan karya yang fenomenal, karya teknokratik yang telah ditunjukkan oleh Romo Yai dengan adanya satu peradaban di tempat yang tanda petik itu Prigen dengan pesonanya di Jawa Timur. Ini tentang bagaimana kemampuan melihat masa depan. Hari ini masa depan kita itu ada di era di mana era disrupsi, era yang membuat kita penuh dengan tantangan karena manusia akan digantikan dengan mesin. Makanya ada namanya human transhuman ya, transhumanis itu Romo Yai Pangapunten Ingkang Agung adalah zaman di mana manusia itu semua fungsi-fungsinya akan digantikan oleh mesin. Saat ini kita ada di AI. AI itu artificial intelligence. Ini orang-orang ilmuwan, saya mengajak Mas Hengki ini sebagai bagian dari penjamin mutu untuk research. Itu kita mengenal namanya AI. AI itu artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Di mana kecerdasan buatan ini sudah dilakukan oleh negara-negara maju. Salah satu diantaranya yaitu Jepang. Jepang sangat membanggakan tentang peradaban manusia. Itu ada pada di mahakaryanya menciptakan mengcloning manusia dengan manusia buatan itu. Subhanallah sekali Mbak Joyo tadi dan semuanya. Ini tentang bagaimana kita memiliki nalar, memiliki modalitas yang sangat kuat, kokoh akidahnya, takwanya. Ini adalah benteng yang sangat-sangat menjadikan kita akan selamat fi dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Yang ketiga itu tentang bagaimana kita memiliki norma of religion and moral. Jadi bagaimanapun zaman itu memang inilah takwa di situ. Inilah takwa di situ, maka nggak cukup minal muslimin, nggak cukup menjadi minal sholihin, nggak cukup menjadi minal mukhlisin, dan pada akhirnya kita memang di puncak yaitu menjadi minal muttaqin. Nah, oleh karenanya istiqomah ini memang ini adalah proses yang membuat kita menjadi minal muttaqin. Maka kemudian ada di sana tentang trying yang keempat. Trying itu adalah ini yang sering kita coba sharing, bagaimana kita memberikan penjaminan mutu kepada para santri, perpaduan antara salaf dengan modern. Ini mereka beribadah dengan dimensi salaf tapi berpikir modern. Nah ini berpikir modern. Maka itu tidak mungkin didapati oleh mereka jika tidak by experience, jika tidak berbasis pada
pengalaman spiritual dengan salafnya dan pengalaman research ya dengan modernnya. Ini adalah penggabungan yang sangat mempesona buat kami di pesantren Singa Putih ini. Maka kemudian yang kelima, jika ini menjadi satu bagian yang secara istiqomah kita kawal, itu anak putra putri kita, para santri kita, itu akan menjadi mereka yang bisa kita andalkan. Maka saya senang sekali dengan istilah Romo Yai yang menggunakan pendekatan di pondok pesantren Singa Putih ada namanya pemikir. Saya awal-awal juga merasakan ada sesuatu yang lebih dalam. Itu saya rasakan ini Romo Yai visioner banget ya. Ya, visioner banget. Pondok pesantren itu namanya pemikir. Yang kami kenal pengalaman di pondok itu ya Yai begitu ya. Yai kemudian pengurus. Dan hebatnya lagi ada wakil pengasuh. Tapi wakil pengasuhnya ini pengacara begitu kan. Nah ini pengacara, wakil pengasuhnya pengacara. Ini gak kelihatan pengacara, coba kalau pakai baju pengacara itu ya, sering tampil di TV One, Metro ya, TV nasional. Ini semakin lebih dalam. Ya ini ada yang paling akhir Romo Yai menurut Sewu ada di collaboration. Collaboration itu tentang transfer vision dan tentang transfer kepemimpinan. Jadi Romo Yai itu nggak ingin inilah kok kiainya gitu. Tidak ingin begitu, enggak. Tapi ini sebenarnya bahkan yang model core subjek kurikulum yang ada di sini pun sejak ada seperti ini saya menggabung. Ini istri saya sampaikan tadi Romo Yai Tahdus bin Emma di perjalanan, Dek, Romo Yai itu selalu menasihati saya, apa itu? Bersyukurlah Abah Najib, itu punya istri dukung untuk ngaji. Kemudian, dan memang istri saya yang ngajak ke sini itu. Jadi pertama ketek hati itu istri itu. Jadi saya sangat bersyukur Romo Yai pulang dari kemarin Sorong, Papua itu, langsung pulang sampai istri rumah, Dek, besok ngaji ya, jam 12 berangkatnya. Karena nyuwun sewu Yai, kalau bisa silaturahim lebih awal tuh enak gitu ya, daripada nanti badai Isya. Karena ini refleksi tadi saya tanya ini sama yang paling istiqomah ini Ustadz Fauzi, Kang jenengan kalau istiqomah 1 tahun berapa kali bolong ya? Saya tanya bolongnya itu karena saya bolongnya lebih banyak daripada kayaknya. Beliau menjawab berapa tadi? Maksimal 8 katanya ini. Nah, saya mulai ini Romo Yai mulai Syawal ini saya mulai, saya hitung ini yang paling mungkin saya istiqomah itu hari Minggu gitu ya. Saya nggak mau bolong itu. Alhamdulillah minggu lalu saya udah masuk perdana. Nah ini minggu kedua. Jadi saya absen sendiri nih. Karena meskipun saya harus absen sendiri, saya nggak mau bolong lagi nih. Mudah-mudahan kita dapat barokah semuanya dari ini semuanya dan kita Allah. Pangapunten yang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo sampah urip iki orang gawa isangkan hakiki, mikir lan dikir ojo sampai lali, yang bisa gumantung sampai mati. Menurut nopon iki siiran iki dipun jangken dikir ojo sampai lali. Ngaos teng mriki minggu sonten tiap hari niki sampun dugi mriki pun insyaallah pun enget kalian pikir. Teng mriki nggih disaraken kali Yai kuwata pelajaran dibari sarung BHS napa niku BHS biasakno dikir sirri. Sholawat kali dikir sirri niku. Ya. Biasakno sholawat, biasakno dikir sirri. Pun kuwata pelajaran saking Singa Putih niki dadosi insyaallah menurut kula saged istiqomah mawon pun enget sedanten pun. Iki menurut menapa nggih? Menurut
ganon kula niku lho. Ingkang kula napa nggih ingkang peroleh niki lek sampun saking ngriki sampun enget swanten lunan. Dados mugi-mugi kula kaliyan jenengan sedaya saged istiqomah mawon pun saged. Amin Allah amin amin. Sampun mawon atur kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Difahami, dinikmati, dijalani, dikoreksi, supaya masuk ono ing ati, supaya dicintai Allah kang suci. Difahami, dinikmati, dijalani, dikoreksi, supaya masuk ana ing ati, supaya dicintai Allah kang suci. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Niki tasik dereng lampah apa najib. Sajane kepengurusan Singaputi nanti kalau sudah jalan itu sebetulnya ada apa itu hasil lebih. Dan sementara kan pemikir ini mboten selalu memberi pemikiran kula dereng ya. Dereng Pak Jore. Pemikir ini selama ini cuma ada bicara rapat, nyampe ke pendapat, mboten ngoten saja kewajiban pemikir selalu mengawal kula memberi pemikiran-pemikiran baru, memberi terobosan-terobosan baru supaya tidak sampai kegilas informasi. Karena tujuan ke depan ini menyiapkan anak-anak menyiapkan bekal anak-anak supaya tidak kebingungan menghadapi 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Ngoten lho. Boten urusan sing saniki, ndak. Yang saya pikirkan niku. Nah, makanya niki alhamdulillah dengan napa niku hadirnya para profesor niki selalu memberi pemikiran kula. Sebetulnya itu kewajibannya para pemikir, para wakil pengasuh, para pemikir, terus napa niku jenenge dewan kelompok, mulai dewan kelompok. Nah, ini nanti kalau sudah jalan bisa lebih cepat. Kalau sudah menyiapkan bekal 30 tahun yang akan datang, gimana caranya? Anak-anak ini waktu itu kan bisa sudah jadi para pejabat, sudah menjadi para pemimpin bangsa ini. Bagaimana caranya memberi tambahan bekal supaya bisa mengarah selalu mencari terobosan-terobosan baru. Moga-moga Gusti Allah paring ridho, betul-betul fungsi dengan kewajibannya, dengan tanggung jawabnya. Mumpun tiru-tiru yang kemarin-kemarin, wah kita terlambat. Agar supaya nanti ketika anak-anak menjadi pemimpin besar, ini cara pikirnya itu beda, tapi tetap napa niku dikit. Tapi mboten membawa sebuah kerugian besar. Ada contohnya niki di Singapura lek ujian menyampaikan materi, bukan jawab soal itu. Saya yakin pasti itu nanti ditiru oleh negeri ini. Karena nanti kalau cerdas, Menteri Pendidikan ya sebetulnya sudah cerdas, cuman kalau umpamanya lebih cerdas pasti itu dihilangkan. Berapa miliar anggaran kertas untuk ujian seluruh Indonesia? Pemimpin yang cerdas pasti itu nanti dipangkas, niru Singaputi. Untuk sementara memang seakan-akan kayak melawan, ya tidak apa-apa lah ngelawan bagus demi negeri ini juga kan tidak apa-apa. Betul kira dihukum, kecuali kalau obrak-abrik negeri inilah ini yang bisa dihukum. Kalau seperti ini contoh ngaji yang seperti ini justru malah metode seperti ini malah Prof Imam itu berkali-kali nyampe akhir tegulo nanti ya Syekhul, kalau sudah ada kampus jangan dirubah sistem ngaji seperti ini. Karena ini penggalian potensi.
Lah Pak Haji Babang dulu itu pernah studi banding ke Jepang. Begitu kalau undang, Masya Allah Kiai, dulu saya pernah studi banding ke Jepang itu ya seperti ini, membahas satu materi tapi ya seperti ini. Kalau santri Singaputi nanti menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin besar, dia pasti bisa menerima berbagai macam pendapat karena ngajinya sudah dilatih. Satu materi tapi pendapatnya macam-macam. Kalau misalnya sama Pak Haji Soleh sama Haji Imron, tidak boleh, tidak saya perbolehkan. Sama dengan itu meniru. Santri-santri Singaputi jangan meniru. Jadikan dirimu untuk ditiru. Jadi alhamdulillah Pak Najib, jika ada tamu sekeluarga, Pak sih tadi Pak Abid Halimi, ini motivator kenapa? Tingkat nasional semoga bisa internasional. Allahumma amin ya rabbal alamin. Moga jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. perkenalkan para Yai, para Ustadz, para Gus. Saya Ketut Abid Halimi, saya kelahiran asli orang Bali. Jadi kalau yang pernah ke Bali, ada namanya, sekarang itu disebut dengan Wali Pitu. Jadi makam Habib Ali Bafakih. Kebetulan mbah saya itu juga satu tempat mondoknya sama abahnya Gus Dur di Umul Qura, rumah Yai. Waktu di Umul Qura di Mekah dulu. Tapi alhamdulillah saya memilih tidak besar di dunia pesantren. Saya melihat seperti beliau tadi, saya pengen berbeda. Saya memilih untuk kemudian membenahi pejabat dan aparat. Kalau aparatnya baik, saya pikir negara ini baik. Saya melihat banyak sekali polisi yang kacau balau, dan alhamdulillah saya paparan depan Kapolda. Saya punya konsep bagaimana merubah polisi yang kacau menjadi lebih baik, insya Allah, dengan izin Allah. Saya paparan. Boleh saya potong? Siap. Sebetulnya yang diperbaiki itu bukan polisinya, tapi apa yang diperbaiki? Yang pertama yang jadi tolak ukur perempuan. An-nisa'u imadul bilad. Ya. Jadi tolak ukur negeri ini baik tidaknya itu dari perempuan sebetulnya. Karena yang menggoda suami itu ya tetap perempuan. Kalau perempuannya baik, berakhlakul karimah, pasti semua para pejabatnya juga baik. Sing itik-itik kan itu. Nah, kata Rasulullah, an-nisa'u imadul bilad. Wa in fasadatul bilad, wa in saluhat saluhatul bilad. Nah, ya moga terus. Takutnya saya yang tergoda rumah Yai. Ini ibarat lampu lilin ini. Nah, itu dong. Iya, bisa menerangi sekitarnya, tapi dirinya habis. Ya, jangan sampai. Nah, santri Singaputi harus kuat dohiron wabah. Nah, kemudian kurikulum satu kurikulum besar yang kemudian kami selipkan di setiap motivasi. Hipnoterapi itu hanya salah satu approach, salah satu toriko, salah satu metode perubahannya melalui hipnoterapi. Misalnya yang pengen lali bojo tak hipnotis nang lali bojomu. Yang kemudian pengen lebih setia dengan istrinya tak hipnotis lebih setia dengan istrinya. Jadi nate nggih kalau hipnotis nggih. Nah, kurikulum besarnya adalah kurikulum, jujur saya pengen ngurangi jumlah wong sambat. Saya punya kurikulum besar yang kemudian entah dari mana saya dapatkan bahwa berhenti mendikte Allah, berhenti mendikte Tuhan, belajar kemudian menyikapi syukur dalam sikap, ucap, dan tindakan di setiap kunyahan kita, nafas kita, dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian saya pakai sebagai kurikulum yang saya berikan pada polisi, pada bupati, pada wali kota, pada anggota dewan, menjadi bagian dari pola pikir, pola hidup mereka itu. Dan alhamdulillah kami dikontrak oleh Mabes Polri membina 4 Polda di Indonesia rumah Yai. Dan kami keliling bukan hanya di kepolisian tapi juga di pendidikan, kemudian
perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi saya ketemu beliau, saya udah 2 kali ya, 3 kali ya, sorry ya, 3 kali dan ketemu beliau ternyata di Polres ya. Laki-laki itu ya Pak? Belum? Yang perempuan juga. Yang perempuan belum begini. Pas ketemu di Polres ya. Di Polres Pasuruan ketemu beliau gitu ya. Masya Allah. Dan pejabat polisinya pun sangat bangga sekali, sampai beliau pulang pun bercerita terus-terusan. Masya Allah, entah mimpi apa saya sampai kemudian Romo Yai duduk di kursi saya gitu. Kata beliau bolak-balik begitu. Karena kebetulan kami punya program Romo Yai untuk kemudian membina karyawan di Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Jadi membenahi akhlaknya, membenahi mentalnya, membenahi syukurnya. Saya masuk di program namanya bikin pos sakira itu, programnya itu, yang masuk di perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah sudah disponsori oleh HRD perusahaan-perusahaan masing-masing, dan mereka alhamdulillah menyepakati. Mohon petunjuk dan bimbingannya selalu gitu. Nah jadi itu alhamdulillah, para ustadz, para kiai, para gus, mohon selalu doanya. Saya berkeliling hanya untuk kemudian mengurangi jumlah uang sambat itu. Mudah-mudahan saya istiqomah dan mudah-mudahan tetap kuat dalam kebaikan ini. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, saya penyampaian ini. Jadi mengurangi orang yang sambat, meningkatkan orang yang sambat. Bisa dipahami? Kalau di Singapura, kalau sudah dikurangi sambat, harus meningkatkan sambat. Mengurangi ngeluh kepada sesama hambanya, sesama manusianya, meningkatkan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan silaturahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus difahami, dilakoni tadi, terus dikoreksi. Lebih banyak mana syukur dan ngeluh. Nah, itu karena kunci sukses yang hakiki itu orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti lain syakartum la azidan lakum. Itu luar biasa. Dengan syukur akhirnya hati tenang. Tapi lek syukur kebabasan, syukur bojone sing gak tenang. Lha kita wayanan mulya sik wah tadi wong yo kudu bersyukur. Wah, syukur. Nah, makanya harus ditiru apa Najib. Mari ditinggal bojone dicari rekreasi. Rekreasi religi di besar. Terus itu bagus itu. Nah, di rumah jenuh. Nah, tapi jenuh itu jangan ditinggalkan. Oke, tapi dihilangkan. Oke. Jika jenuh itu, misalnya sekarang istri jenuh, ayo nakone cek jenuh, jangan. Habisi jenuh itu, hilangkan kejenuhan itu. Nah, supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata kan ketika jenuh malah pindah yang lain supaya tidak jenuh. Loh nanti ya ketemu lagi wong jenuh tidak bisa mati. Makanya jenuh itu harus dihabisi, dipateni gitu loh Pak. Ya paham ya? Itu jangan ditinggal sementara, nanti ya halo lagi, plek lagi, ayo bro, ya jenuh lagi. Tuh. Bener Pak ini. Wah, makanya jangan salah paham. Tadi wis ngilangno jenuh ya, ngilangno jenuh kok ditinggal, nanti ketemu lagi.
kenapa jenuh itu harus dibunuh, harus dihilangkan maksudnya? Karena hidup ini harus melakukan sesuatu ya, yang sesuatu itu tidak boleh pindah kecuali mati, kecuali pindah ke kuburan. Nah, kalau jenuh itu terus dirawat, cuman ditinggal sementara, lalu bagaimana sholat tidak boleh ditinggal sampai mati? Lalu bagaimana kita dengan istri kita? Lah kalau jenuh, ganti mana? Jenuh, ganti mana? Wah, enggak bahagia dunia akhirat itu namanya. Karena ada sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sampai mati. Seperti zikir sirri. Ya jangan jenuh. Jenuh dilawan, dihilangkan. Jangan cuma sebentar ditinggal. Kan beda ya, dihilangkan supaya tidak muncul lagi. Karena itu semua manusia mengalami. Mulai kadang-kadang, wis rasa-rasa aku sembahyang loh katanya pindah nanti hukum wajib. Jadi amalan wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya ya bersyukur tadi itu. Kalau sekedar mengalihkan perhatian ya mungkin ya bagus juga. Tapi tentu kiri ini sing kuat lah, kejenuhan, karakter kejenuhan itu memang harus dihancurkan supaya tidak jenuh. Tapi apa sifat jenuh itu tidak baik sifat jenuh itu. Sehingga muncullah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecil terus hobinya melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian jenuh, wis aku ngene tiba iya semek ngene tok. Nah, jadi jenuh itu dibutuhkan juga. Tapi harus dihilangkan, dihancurkan. Ini kados kita seperti ini ya, istiqomah. Wah, kadung kumat budreke jeneng sing jenenge jenuh itu wis macam-macam ono ya alasannya. Aku repot, wah. Repot dia be malaikat. Gitu. Wah, aku repot dia be malaikat. Repot dia be Gusti Allah, ngurusi kabeh makhluk. Loh, Gusti Allah kan Maha Kuasa. Iya, tapi kan ada karyawannya. Para malaikat tadi kan pasti ditanya oleh Allah. Makanya akan lebih mulia jika kita itu merasa pakem, ajak menjadi karyawannya Allah. Nah, bisa dipahami. Kita merasa menjadi karyawannya Allah. Memangnya kalau jadi karyawan disuruh kerja apa oleh Allah? Disuruh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau kinerja itu diperbaiki, hasil itu nanti meningkat sendiri. Karena yang digaji itu hasilnya. Nah, kalau kinerjanya kurang bagus ya tentu. Jadi kita ini ya opo carane iso duwe rasa jadi karyawan iku Gusti Allah. Saged dipahami nggih. Lek boten ngoten ngelotok Pak Yai kula sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada hambanya itu sudah diukur oleh Allah. Berarti kuat. Berarti bisa menjawab. Yai kula boten saged jawab, kurang ngajine. Kurang diskusi ini. Semuanya sudah diukur oleh Allah Ta'ala Maha Adil. Orang yang biasa terbentuk karakter sambat, nah itu merasa tidak mampu. Kalau panjenengan merasa tidak mampu, berarti menjenengan suudon nek Gusti Allah ya mboten duwe sifat ati. Sakit dipahami. Mboten kita tidak pernah merasakan seperti itu. Gelak ya. Mulane kadang-kadang iman itu mengaku iman tapi sebetulnya perilakunya belum mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya iman itu dipangan codot jare-jare. Nek wis buah niku mateng, nek wis tuwek mateng, codot itu datang sendiri. Ya memang ditugasi ngoten ambek Gusti Allah. Gitu, ditugasi sendiri.
Delane ya teko. Lah terus nek buah-buahane lek wis kok dipikir iki dicodot, akibatnya napa? Logur. Nah, niku diangen-angen. Sebetulnya Al-Qur'an itu luas sekali, tidak terbatasi. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengarkan ini semuanya itu ya keilmuan ini ya sentralnya dari Al-Qur'an, termasuk ilmu kesehatan, ilmu IPA, matematika dan sebagainya kan dari Al-Qur'an. Kadang-kadang orang-orang orang-orang kafir itu suka meneliti Al-Qur'an. Suka meneliti Al-Qur'an, tapi dereng ngelampahi isi daripada Al-Qur'an. Sakit dipahami ya. Nah, katanya Pak Ketut mau apa itu? Acara apa? Tanya-tanya apa? Monggo, mumpung ada banyak pemikirnya. Nah, mau tanya apa? Iya. Sekarang. Monggo. Mumpung masih ada Pak Haji Soleh, Haji Imron itu, Ustaz Khalil. Nah, waktu itu saya ingat zamannya Abah Najib itu sebelum anaknya ditaruh di sini itu, dipasrahkan di sini. Ketemu di depan Sri, saya menyampaikan sebetulnya ya semuanya harus seperti itu, hati-hati. Masyarakat anaknya harus paham singa putih. Kadang orang kan tidak paham singa putih lalu katut-katutan ditele akhirnya jadi menyesal. Paham dulu. Karena di singa putih ini kurikulumnya singa putih. Kurikulum singa putih ini cara didiknya bukan hanya otaknya. Otaknya dididik cuma berapa persen. Jadi yang diutamakan itu hatinya. Hatinya yang dididik itu kurikulum singa putih. Bulan nilai pas anak itu tirakati warisan itu kudu memahami, kan? Kalau yang dididik itu otaknya susah menjadi orang tawadhu kepada Allah. Para kekasih-kekasih Allah itu bisa tawadhu karena didikannya itu hatinya yang dididik, bukan otaknya. Kalau otak semakin pintar semakin sombong, semakin pintar semakin takabur. Itu memang arahnya sama dengan orang seneng sama bersyukur. Kalau seneng arahnya mesti sombong, mesti takabur. Kalau bersyukur arahnya tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang banyak orang yang selalu menyampaikan akhlak zahir, tapi akhlak batinnya belum kesentuh. Ya tetap aja satu saat, ya hukumat mana pas butruk kita tegon. Lah itu bisa dipahami. Makanya ada singa putih sembilan itu membentuk karakter batinnya supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ceritanya, tidak ada teorinya tanpa memasuki ruang takwa Allah menjadi ma'rifatullah. Ya bisa, tapi menjadi ma'rifatus syaitan, menjadi kekasihnya syaitan. Kekasih setan ya juga bisa membaca hati orang, bisa. Tapi lewat setan itu tadi. Nah, bisa dipahami. Moga kalau jangan mau tanya, mumpung di sini. Istrinya belum ngantuk kok. Moga. Sampun ya. Oh sampun. Enggak jadi podcast. Tasik sungkan ya. Oh sungkan. Mumpung ada apa Najib supaya dijawab sama apa? Yai M. Apa Najib? Adik kelasnya sampean nih. Ya sudah dipahami ya. Moga-moga obrolan di Istana SPM tahun ini Gusti Allah paring ridho dadosaken ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abada wa fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afwan wa tanzilana biha jami'al
الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحاجة بعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يسر علينا ويسر لنا ويسر لنا ويسر لنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا ويسر لنا علما نافعا ورزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة يا الله آمنة مطمئنة يا الله آمنة مطمئنة يا الله سكينة مودة ورحمة يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل المهد الإسلام السلفية سبيل أبيض مطمئنة يا الله آمنة مطمئنة يا الله سكينة مودة ورحمة يا الله إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Mungkin ngaji Jumat diajakkan Pak Soleh Kamis. Kamis niku anu, napa? Niku mampir teng mriki napa? Motivator Epi Chandra. Setelah acara di Sidoarjo mampir ke Singapura. Lewat hari Kamis. Berarti temannya Pak Ketut ini bodoh-bodoh motivator. Kenal kan sama Happy Chandra? Pernah tahu. Oh, pernah tahu. Baik. Oh, iya. Apa? MC Istana itu. Semoga diridhoi ya Allah. Makin tambah pengumuman Pak Jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.